Jadi kalau pandangan saya sebagai petarot, sebenarnya di sini hanya salah komunikasi aja, ya, bukan kurang komunikasi, tapi salah komunikasi. Karena apa? Karena terkadang apa yang kita sampaikan dan tidak pada orangnya, ini terkadang membuat kita ini jadi rancu, jadi bingung. Karena apa? Ya, seorang pesulap masuk dalam dunia paranormal ini sebenarnya tidak nyambung, ya, biarpun dia mempunyai satu misi visi. Nah, ini yang harus lebih kita ingatkan. Paling tidak di sini dia harus bisa memberikan suatu pembenahan, ya. Sekarang kita lihat dari tarot, ya, dari versi si pesulap dulu, ya. Sebenarnya apa sih yang diinginkan dia? Nah, ini kita lihat, ya, dari tarot. Pertama, satu, memang benar, ya, dia ingin menunjukkan yaitu satu keterbukaan. Paling tidak kita diajarkan untuk pintar. Ini versinya, ya, dari si pesulap, ya. Tapi kalau kita lihat versi dari si paranormal, di sini dia lebih untuk meyakinkan. Nah, ini yang tadi saya bilang, ya. Jadi salah komunikasi, bukan kurang komunikasi. Jadi si paranormal sendiri di sini ibaratnya ingin menunjukkan di mana bahwa apapun yang dia derita dan akhirnya bisa disembuhkan. Cuman gara-gara salah memandangnya, ini yang menjadi rancu, ya. Ini yang terlihat dari kartu tarot. Dan akhirnya berujung pada sebuah tantangan-tantangan itu tersendiri, kok. Menanggapinya gimana, kok? Oke, kita lihat dari tarot, ya, masalah tantangan. Ini sebenarnya bukan tantangan, tapi memang sama-sama ego. Di mana ego ini yang ibaratnya apa? Udah keluar jalur, ya. Jadi si paranormal pun ibaratnya mengadu gara-gara pencemaran nama baik, sedangkan si pesulap merasa bahwa dia ini benar. Nah, ini terkadang jadi tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan di awal. Sebenarnya mereka ini tidak boleh terlalu melebar, karena masih banyak orang-orang di sini yang menggeluti profesi, ya. Kayak misalnya si paranormal, ya, bukan dia aja paranormal, banyak paranormal yang memang benar-benar memang menjadi paranormal. Akhirnya apa? Akhirnya kena. Nah, si pesulap pun begitu. Dengan gaya dia seperti ini, otomatis apa? Menghambat rezeki orang lain, yaitu bergerak dalam bidang profesi pesulap. Sekarang kalau udah dibuka semua seperti ini, terus pesulap mau tampil bagaimana lagi? Nah, ini yang terkadang membuat kita itu jadi bingung. Sebenarnya netizen di sini ini bingung. Karena mereka kebingungan ini, makanya ngambil garis besarnya bahwa si pesulap ingin membuka atau ibaratnya ingin mencerdaskan. Sebenarnya ini kejadian ini sudah lama lah. Jadi kalau sekarang dibuka, sebenarnya ini cerita yang buat saya sebagai petarot sebenarnya ya cerita lucu-lucu aja, nggak usah dianggap terlalu serius. Karena ini kejadiannya bukan kejadian baru seminggu. Ini kita belum lahir pun, ya, kita belum lahir pun ini sudah ada yang namanya paranormal atau sebutan dulu itu dukun, ya. Nah, makanya si pesulap ini pun ibaratnya mengatakan bahwa dukun itu penipu lah, atau ibaratnya dukun itu ibaratnya mencabuli lah. Ini kan dari versi jeleknya, tapi positifnya kan tetap ada. Dulu kita kenal apa? Dukun beranak. Nah, emang dulu ada dokter? Kan nggak ada. Kita selalu nyebutnya apa? Dukun beranak. Nah, jadi janganlah pengertiannya ini jangan sampai meluas. Karena apa? Nanti takutnya ya dari si paranormal ini pun dapat image-nya atau hujatan dari si paranormal juga, si pesulap pun ya seperti itu. Jadi jangan kamu mengandalkan dukungan dari netizen, tapi lihatlah perasaan-perasaan orang-orang yang seprofesi dengan kamu. Ini harus diingat. Dan maksudnya si pesulap merah ini untuk menghindari masyarakat agar tidak tertipu. Gimana menanggapinya? Oke, kita lihat dari tarot, ya. Sebenarnya posisinya ini, ya, makanya tadi saya bilang, ya, ini permasalahan ini sebenarnya sudah dari dulu, dari kakek nenek kita. Jadi kalau dia sekarang ini tampil dengan kata membodohi, sebenarnya salah. Jangan mencari kata membodohi, tapi bagaimana ibaratnya mencerdaskan dan dia memberikan solusi. Jangan kamu ibaratnya yang sudah ada, malah kamu buat satu bentuk yang dimana kamu dianggap sebagai pahlawan. Ini nggak boleh. Nah, ini yang bahaya buat kamunya nanti, ya. Jadi kalau kamu bilang untuk mencerdaskan, oke, tapi di balik ini, ya, banyak orang-orang yang tersakiti. Nah, kamu bilang untuk mencerdaskan, sedangkan profesi sebagai pesulap bagaimana nasibnya? Ini harus kamu ingat.
Karena nggak semua orang yang ibaratnya kehidupan itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tapi di sini paling tidak masih banyak orang-orang generasi muda kita yang ingin belajar untuk sulap. Terakhir begini ya sulap nggak ada lagi. Karena apa? Ya pasti habis. Nggak ada lagi yang namanya sulap kalau dibukain semua triknya. Karena ingin mencerdaskan. Sulap itu ada karena apa? Karena posisinya di sini untuk menghibur. Ya, untuk menghibur. Makanya tadi saya katakan di sini lebih hati-hati lagi. Kita harus lihat dampak belakangnya. Jangan hanya sekarang ini. Karena apa? Kalau kamu sebagai pesulap hanya untuk mencari panggung, hanya untuk popularitas, ini sia-sia. Karena jujur aja, banyak yang ibaratnya kalau kita lihat dari media sosial, banyak memang memuji kamu. Tapi di luar dari itu banyak orang yang datang ke saya malah mengatakan apa? Bahwa apa yang kamu kerjakan, si pesulap ini, ternyata tidak ada benarnya. Hati-hati. Nah, yang menariknya ketika pasca kejadian si pesulap mendatangi padepokan itu sendiri, masyarakat sekitar malah mendukung. Artinya untuk menutup padepokan si Gus itu. Oke, saya sempat mempelajari dan saya juga ada dengar dan saya juga ada lihat. Sebenarnya di sini ini yang terkadang agak sedikit rancuh ya. Karena apa? Kedatangan si pesulap ke paranormal pada waktu itu, ya memang itu ada benarnya. Tapi ini kan secara pribadi, ya secara pribadi. Nah, sebenarnya sebelum si pesulap ini datang, sebenarnya tidak ada permasalahan di sana. Tapi karena masih ada provokator yang menganggap dirinya pintar, otomatis ini kan mereka berpikir, wah ini penipuan ini ya segala macam. Kalau memang posisinya memang ini terjadi, kenapa nggak dari awal aja tanpa ada pesulap? Nah, ini kan berarti ada sesuatu di balik ini semua. Makanya kedatangan si pesulap pada waktu itu memang tidak direspon ataupun tidak diterima. Karena apa? Karena keadaan, ya. Jadi merasa bahwa kita ini harus dicerdaskan. Itu memang secara pengobatannya, ya. Tapi kalau posisinya si pesulap ini makin melebar, akhirnya lapor ke pihak yang berwajib, ini kan nggak sesuai dengan metode apa yang bisa ibarat yang mereka lakukan. Ya paling tidak ada satu perdamaian. Karena apa yang tadi saya bilang, paranormal, pesulap, petarot, dan apapun itu, ini sebenarnya satu bapak. Ya, ini satu bapak sebenarnya. Jadi jangan saling ibaratnya saling menjatuhkan sampai lapor sana, lapor sini, akhirnya warga tahu semua, akhirnya dibubarkan. Ini kan sudah ibaratnya apa? Udah keluar dari jalur. Itu dia yang dibahas masalah trik, tapi terakhir dibahas tentang penipuan. Ibaratnya dari paranormal, ibaratnya nama baik, pencemaran nama baik karena keluar dari cerita awal. Ya, jadi buat masyarakat semua harus berpikiran bijak, harus berpikiran ibaratnya apapun yang dilakukan ini hanya sebuah entertain, hanya sebuah hiburan, ya. Jadi janganlah terlalu dalam sekali kita masuk. Karena apa? Kejadian seperti ini sudah lama terjadi, ya. Karena sekarang aja baru diungkap, kenapa nggak dari dulu-dulu? Yang menarik juga kan banyak juga nih paranormal atau pengobatan dengan menjual nama agama gitu kan, seolah-olah ini pengobatannya berdasarkan pada ajaran-ajaran agama tertentu gitu. Menanggapinya gimana? Sebenarnya gini ya, yang namanya pengobatan itu memang menggunakan atas nama ya, atas nama Tuhan. Ini meyakinkan kita. Terkadang ini bukan masalah bahwa semua pengobatan itu mengatasnamakan Tuhan, tapi ini kan ada memang oknum-oknum. Jadi tidak semuanya yang mengataskan nama Tuhan, akhirnya mereka menggunakan trik. Ini sebenarnya kembali lagi ke kita. Bukan semua paranormal yang ibaratnya itu di sini menggunakan atas nama Tuhan terus menggunakan trik. Ini enggak semuanya. Ya, jadi kembali lagi ke paranormal. Kalau memang dia posisinya niat membantu orang, menyembuhkan orang, ini kembali lagi ke paranormalnya. Kita nggak bisa yang ibaratnya, oh paranormal harus begini, begini nggak bisa, karena tiap manusia ini punya kelebihan. Nah, jadi kembali lagi ke paranormalnya. Ya, kan inti dari permasalahan ini kan hanya trik dalam arti kayak keris itu kan ada dibeli di Tokopedia atau apa gitu, terus ada lagi kelapa ya kan dimasukin ke dalam itu kan trik yang terbongkar itu nah, snacknya dari gue sendiri. Oke, sebelum kita bahas tentang trik keris lah apa segala macam, sebenarnya gini, membuka trik sama aja menutup toko sulap. Ingat ya, jadi
posisinya saya ada klien datang ke saya, dia memang jual-jual alat sulap, dia bilang apa? Semenjak kejadian bongkar-membongkar ini, tokonya sepi. Nah, ini dampaknya, ini yang harus diingatkan. Ya, karena apa? Orang merasa bahwa sulap itu ibaratnya hanya trik dan tidak ada orang lagi yang mau menikmati. Makanya yang terjadi di sini, kenapa posisinya keris masuk di kelapa apa? Ini kan udah lama. Bukan baru-baru ini aja. Saya zaman kecil pun ibaratnya udah ada keris masuk ke kelapa. Sekali-sekali mobil masuk dalam kelapa, begitu biar lebih oke lagi. Cuman hanya benda kecil aja masuk dalam kelapa. Tinggal kita berpikiran, disitulah kita diajarkan untuk dewasa, untuk jadi cerdas. Bukan berarti kita posisinya kembali lagi. Umur saya udah sekian, terus saya ibaratnya kembali lagi masalah keris masuk dalam kelapa. Ini kan lucu. Ini memang dari dulu udah ada. Nah, itu dia. Jadi yang posisinya di sini yang harus dilakukan cuma satu, ya, membuka trik. Dalam arti kata membuka trik, tapi harus dijelaskan. Bukan berarti posisinya keris ini dimasukkan dari sini, dari sini. Itu bukan seperti itu. Kita juga tahu. Itu mah terlalu cetek ilmunya. Tapi paling tidak di sini jangan sampai, nah, hal-hal yang seperti ini ya terjadi lagi, terulang lagi. Tutup. Jangan diulang-ulang lagi, percuma ceritanya itu aja. Itu dia, ya. Jadi mau trik, mau apapun itu, ibaratnya kembali lagi pada diri kita. Nah, kembali ke si paranormal, kembali lagi ke kita. Intinya semuanya juga kita. Nggak akan ada paranormal yang ibaratnya, ayo ikut saya apa segala macam, enggak. Pasti dari diri kita datang ke dia. Tapi pertanyaan itu emang kebohongan dong. Inti dari pertanyaan yang dia bongkar itu kebohongan dong. Ya. Intinya begini, saya jelaskan ya. Semua apapun yang kita lakukan tetap ada nilai kebohongannya. Ya, ingat, semua apapun yang kita lakukan tetap ada nilai kebohongannya. Tapi kita lihat dulu bohongnya seperti apa. Jangankan kita bilang masalah keris masuk kelapa. Kita aja juga suka bohongin istri kita, suka bohongin pasangan kita, apalagi cuman keris masuk di kelapa. Buat saya itu gak ada apa-apanya. Lebih parah lagi kita bohong dengan istri kita, atau istri bohong sama kita, bisa perceraian terjadi. Ya, jadi kalau masalah bahas mau tentang bohong apa segala macam, gak usah lah. Ya, karena semua manusia ini memang pembohong. Nah, kalau kita mau lari ke bisnis, ya kan, beli barang harga 1.000, kita jual 1.200, itu aja udah bohong. Tapi kita kan berpikiran secara nalar, ini bisnis. Kalau nggak seperti itu ya saya nggak untung. Nah, jadi kayak kelapa masuk ke dalam keris masuk ke dalam kelapa, ya kita positif aja. Memang dia pulang kerjaan, udah gitu aja. Ya, jadi jangan ribet-ribet lah.